Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sistem penerimaan murid baru berubah, orang tua di Kota Serang mengeluh anaknya sulit mendapatkan sekolah. Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Merak hingga jalan tol. Jadi tempat prostitusi dan peredaran narkotika, bangunan liar di Ciputat, Tangerang Selatan dirobohkan. Carut-marut proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 di Provinsi Banten terus terjadi. Masyarakat tidak mengetahui jika sistem penerimaan jalur domisili harus disertakan nilai rapor. Orang tua siswa yang akan mendaftar dengan sistem daring mengira penerimaan peserta didik terutama jalur domisili seleksinya hanya menggunakan jarak rumah ke sekolah. Sejumlah orang tua siswa kecewa karena anaknya yang sudah mendaftar ke sistem daring belum diterima di sekolah yang dituju. Padahal jaraknya hanya ratusan meter dari sekolah, akibat nilainya tidak memenuhi ambang batas terendah di sekolah tersebut. Sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini memiliki sistem penerimaan berbeda. Namun pembobotan seleksinya tetap menggunakan nilai rata-rata rapor selama 5 semester dan itu tidak tersosialisasikan ke orang tua siswa. Anggapan saya kan nggak tahu ya Pak ya, kalau ternyata itu nilai juga jadi pacuan gitu ya. Saya daftarnya lewat domisili karena rumah saya itu dekat gitu. Pas ke situ nama anak saya itu tersingkirkan dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi saya ke situ lagi daftar dengan itu afirmasi, jalur afirmasi. Nggak tahu, soalnya nggak ada bocoran harus nilai gitu ya, enggak. Jadi saya ngambilnya jarak tempuhnya dekat ini, masuknya domisili aja. Saya tuh nggak ngerti karena ternyata domisili itu harus ada nilainya juga di atas 80. Sedangkan anak saya tuh nilainya tuh 79, jadinya nggak bisa. Akibatnya orang tua siswa kecewa dan mengeluhkan minimnya sosialisasi soal sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini. Pihak sekolah membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah semaksimal mungkin bersosialisasi melalui SMP-SMP di sekitar SMA N6 Kota Serang dan melalui media sosial. Namun karena jarak antara penerbitan Juknis Provinsi terhadap pelaksanaan SPMB terlalu dekat, ia mengaku tidak bisa menjangkau semua wali murid. Memang sesuatu yang baru di tahun 2025 menggantikan jalur zonasi ya, di mana bahwa di dalam jalur domisili hal yang diutamakan untuk tingkat SMA adalah perahan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan zonasi yang memang pendekatannya adalah pendekatan jarak seperti itu. Hal inilah yang mungkin dianggap oleh masyarakat sesuatu yang baru, menimbulkan sesuatu yang sedikit menjadi kekagetan begitu, antara ketidaksiapan atau ketidakmengertian masyarakat. Minimnya sosialisasi dan keterlambatan penerbitan Juknis SPMB di Banten menyebabkan kebingungan dan kekecewaan orang tua murid. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sistem penerima murid baru atau SPMB diketahui mengubah sistem dari yang sebelumnya zonasi menjadi jalur domisili. Minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten membuat resah orang tua siswa. Banyak masyarakat yang masih mengira sistem zonasi masih diterapkan pada jalur domisili. Menyikapi hal ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat, seharusnya sistem baru sudah disosialisasikan jauh sebelum pendaftaran daring atau SPMB tahun ini. Meskipun sekarang masih di dalam rentang masa pendaftaran ya, tapi saya mengharapkan ke depan agar lebih cepat lagi ya sesuai dengan jadwal, jadi lebih cepat lebih baik
Untuk pertama, agar informasinya secara cepat diketahui oleh para orang tua, para siswa. Kalau agak terlambat kan sehingga waktu sosialisasinya juga menjadi terlambat. Atip juga angkat bicara soal penemuan BPK perihal penyelewengan dana bantuan operasional sekolah SMA di Kota Serang. BPK masalah BOS di beberapa SMA di Kota Serang itu seperti apa, Pak? Karena ini nilainya cukup fantastis ya, Pak, 1,1 miliar. Apakah ada tanggapan dari kementerian? Saya belum mengetahui tentang kasus tersebut, nanti saya harus cek dulu. Ya. Masih ya. Terima kasih. Penerimaan siswa baru SPMB tahun ini dianggap kacau balau oleh mahasiswa di Banten. Mahasiswa menuding keterlambatan Juklak Juknis membuat resah orang tua siswa. Dalam aturan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, pasal 33 ayat 1, di situ menjelaskan bahwasanya Juknis harus ditetapkan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Banten melalui Pergub nomor 261 tahun 2025 mengesahkannya di tanggal 28 Mei tahun 2025. Sedangkan pembukaan pendaftaran di tanggal 16 Juni tahun 2025. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya ada pelanggaran aturan atau ketidaksesuaian antara aturan pusat dengan aturan provinsi. Sehingga akhirnya memicu problematika yang panjang terkait dengan SPMB ini. Nah, ini kan sangat janggal. Utama dari problematika penerimaan murid baru ini adalah pemerintah Provinsi Banten yang melanggar banyak aturan dan juga serta tidak memiliki efektivitas terhadap membuat kebijakan di sektor pendidikan. Kita lihat juga bahwasanya dalam Juknisnya sangat tidak jelas, sangat rancu, dan kontradiktif, di mana ada 4 jalur yang disediakan. Yang pertama, jalur domisili wilayah. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur prestasi akademik, non-akademik. Yang keempat adalah jalur mutasi. Akan tetapi, setelah kita temukan investigasi di lapangan, ada temuan di mana ada 1 murid yang jarak domisili wilayahnya sekitar 100 meter dari sekolahan, dari rumah ke sekolahannya, akan tetapi ditolak dengan alasan nilai tidak memenuhi syarat. Nah, ini artinya pemerintah Provinsi Banten gagap dalam menciptakan Juknis yang dimana tidak adanya sosialisasi dan kesimpangsiuran informasi. Selain itu, sejumlah media juga menyoroti kacaunya penerimaan siswa SMA dan SMK. Diperkirakan ribuan pelajar yang tidak diterima ke sekolah negeri tahun ini di Banten akan menjadi angka putus sekolah di Banten tertinggi. Data tahun 2024, angka siswa putus sekolah mencapai 13.684 orang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kemacetan parah terjadi di area Pelabuhan Merak. Sejumlah penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi terjebak selama 1,5 jam sejak turun dari kapal. Kendaraan tak bergerak sama sekali. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mukhlis Basri yang juga terjebak dalam kemacetan, mengabadikan kondisi ini dalam sebuah video. Ia menyebut sudah menghubungi Dirjen Perhubungan Laut untuk menanyakan penyebab kemacetan, namun belum ada upaya nyata untuk mengurai kepadatan. Abang udah berapa lama di sini, Bang? Saya udah hampir 1,5 jam kita di sini. 1,5 jam belum dari kapal. Belum keluar ya, Bang ya? Iya, belum bergerak sama sekali. Harapannya gimana nih, Bang? Ya, harapan saya minta penjelasan dulu ini apa yang menyebabkan kemacetan ini. Ini kan bukan hari libur ya atau tahun baru apa namanya lebaran, tapi kok terjadi kemacetan seperti ini, kita tidak ada penjelasan sama sekali. Oh, Abang sudah kontak siapa, Bang? Saya sudah kontak Pak Dirjen Laut. Ya. Iya, belum ada jawaban, Bang? Belum ada jawaban, beliau juga lagi mau kontak ke Merak. Sayangnya pengelola Pelabuhan Merak belum melakukan antisipasi sehingga kendaraan menumpuk dan tidak bisa keluar dari areal pelabuhan. Penumpang lainnya mengaku tidak mengetahui penyebab kemacetan. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya petugas di lokasi untuk memberikan arahan dan keterangan. Kemana? Mau ke Pandeglang. Pandeglang. Ini udah berapa lama turun dari kapal? Setengah jam nggak ada. Lebih kali, Pak? Iya. Iya. Jaman lah. Hampir 1,5 jam ya, Pak ya? Bapak tahu ini penyebabnya apa? Tidak tahu saya. Nggak ada keterangan dari petugas juga ya, Pak? Nggak ada. Dibiarkan. Harapannya gimana, Pak? Ya semoga cepat jalan lah. Udah kesel dari tadi nih. Kemacetan disebabkan perbaikan ruas jalan Cikuasa Atas atau jalur arteri sehingga hanya 1 jalur yang dapat dilalui. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai langkah mengurai kemacetan panjang di Pelabuhan Merak.
Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.